Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 12 IPA 7. Kami di sini akan memaparkan atau bereksperimen fermentasi ragi alami dari sourdough. Percobaan ini digunakan untuk memenuhi nilai ujian praktik mata pelajaran biologi kelas 12 MAN 1 Banjaran. Tapi sebelum masuk ke eksperimen kami, akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Luhung Wiguno. Saya Muhammad Adi Saifudin. Saya Fatur Rahman Pratama Putra. Kami melakukan praktikum pada hari Senin 13 November 2023. Nah guys, mungkin kalian sudah familiar dengan pembuatan roti menggunakan ragi instan ataupun ragi yang sudah tersedia di toko-toko terdekat. Tapi berbeda dengan roti biasa, roti sourdough dibuat menggunakan ragi alami yang dibuat menggunakan teknik fermentasi selama 5 sampai dengan 7 hari. Jadi, apa itu ragi alami? Ragi alami adalah mikroorganisme dari bahan-bahan alami yang didapatkan dari hasil fermentasi campuran air dan tepung tanpa memerlukan bahan tambahan apapun. Di sini kami akan mencoba bereksperimen membuat ragi alami menggunakan metode fermentasi untuk pembuatan roti sourdough. Bahan-bahan yang digunakan pun cukup mudah dan banyak ditemui. Untuk membuat ragi alami hanya membutuhkan tepung terigu berprotein tinggi dan air saja. Di hari pertama, yang pertama dilakukan adalah campurkan 20 gram tepung terigu dan 20 gram air ke dalam jar. Aduk rata dan diamkan selama 24 jam. Di hari kedua, setelah 24 jam, permukaan ragi akan berbusa dan volume naik 2 kali lipat. Beri makan ragi sebanyak 35 gram tepung terigu dan 35 gram air dan diamkan selama 24 jam. Di hari ketiga, setelah 24 jam, permukaan ragi akan berbusa dan volume naik 2,5 kali lipat. Buat adonan sebagian dan diberi makan ragi dengan 40 gram tepung terigu dan 40 gram air dan diamkan selama 24 jam. Hari keempat, setelah 24 jam, aroma lembut ragi akan tercium dan ragi akan berbusa di bagian atas dan di pinggir serta volume ragi akan naik 3 kali lipat. Buang adonan sebagian dan beri makan ragi sebanyak 50 gram tepung terigu dan 50 gram air dan diamkan selama 24 jam. Di hari kelima, setelah 24 jam akan tercium aroma lembut ragi dan muncul busa di bagian atas dan di pinggir, serta volume ragi akan naik 3 kali lipat. Buang adonan sebagian dan beri makan ragi sebanyak 60 gram tepung dan 60 gram air dan diamkan selama 24 jam. Di hari ke-6, setelah 24 jam akan tercium aroma lembut ragi dan akan berbusa di bagian atas dan di pinggir serta volume ragi akan naik 3 kali lipat. Cara mengecek apakah ragi bisa digunakan atau tidak adalah dengan cara menuangkan ragi ke air dan lihat apakah ragi tersebut mengambang atau tidak.
Jika mengambang, maka ragi siap digunakan. Jika ragi tidak digunakan, ragi bisa disimpan di kulkas dan diberi makan 1 minggu sekali. Selama proses fermentasi tersebut, kalian harus memberi makan ragi menggunakan tepung terigu dan air agar bakteri tidak mati. Jika bakteri tersebut mati, maka pembuatan ragi alami tersebut akan gagal. Sourdough starter yang terbuat dari campuran tepung dan air hasil fermentasi bakteri asam laktat cenderung mengandung air yang lebih banyak dibandingkan dengan ragi komersial. Penggunaan sourdough starter berkontribusi pada peningkatan kadar air di dalam adonan, yang menyebabkan proses hidrolisis pati di dalam adonan terjadi secara parsial. Hidrolisis parsial pati menghasilkan produk sampingan yang dapat mengikat air. Oleh sebab itulah, semakin tinggi starter sourdough yang digunakan pada formulasi akan meningkatkan kadar air dari roti sourdough yang dihasilkan. Setelah ragi selesai dibuat, langkah selanjutnya kita akan membuat sourdough. Bahan-bahan yang digunakan yaitu adalah tepung terigu serbaguna, garam dapur, air mineral, tepung terigu protein tinggi, dan starter sourdough yang sudah di-feeding. Yang pertama yang harus dilakukan adalah campurkan 220 gram air dan 250 gram tepung protein tinggi serta 50 gram tepung serbaguna. Aduk sampai rata dan biarkan selama 30-120 menit. Campurkan 60 gram starter ke dalam adonan dan biarkan selama 1 jam. Setelah itu, campurkan garam sebanyak 6 gram ke dalam adonan dan biarkan selama 1 jam. Stretch and fold adonan setiap 30-60 menit setiap 2-3 jam atau sampai dirasa sudah cukup terfermentasi. Untuk membuang gas yang berlebihan dalam adonan, lakukan pre-shaping dan diamkan selama 10-30 menit. Lakukan shaping adonan di dalam mangkuk yang telah dilapisi oleh kain dan tepung. Lakukan fermentasi kedua di dalam kulkas selama 12 jam atau di suhu ruangan selama 1,5 sampai 2 jam. Bake di oven dengan suhu awal 250 derajat Celcius. Setelah itu turunkan suhunya ke 235 derajat Celcius selama 35 menit atau sampai warnanya bagus. Keluarkan roti dari oven dan roti pun siap untuk disajikan. Nah, mungkin begitulah tahapan-tahapan cara pembuatan roti sourdough dari awal sampai akhir ya. Dari cara pembuatan starter atau ragi alaminya sampai ke tahapan memasak roti sourdough itu sendiri. Mungkin sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam tutur kata dan bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.